Ujibu. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya alim, allimna ma lam na'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وناور قلوبنا بالعلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بإنالته ما سأله فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة وليؤمنوا أن يداوموا على الإيمان bi la'allahum yarshudun ay yahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi. Amin. Wa sa'ala jama'atun, dan bertanya jama'atun, banyak orang ya, jamaah berapa orang? Jamaah daripada sahabat tentunya. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqaribun Rabbuna, apakah dekat Tuhan kita, Tuhan kami? Apakah Allah itu dekat? Seolah seperti itu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kalau dia dekat, padunaji, maka kami akan munajat, berdoa dengan suara kecil, meminta dengan suara kecil. Jadi kalau dengan manusia dengan rapat, berarti kita meminta sesuatu itu dengan suara kecil, tidak terlalu besar. Tapi kalau jauh supaya dia dengar, maka kita akan mengeraskan volume suara kita. Nah, kan? Nah, gue mau rapat masa kedok dengan kembelas. Nah, sehingga kalau Tuhan itu dekat, maka kami akan panunajihi, maka kami akan berdoa dengan suara kecil. Amba'id, atau dia jauh, fanunadihi, maka kami akan memanggilnya. Itu kalau memanggil itu dengan suara keras ya. Kayak orang jauh, maka kita butuh kekuatan suara untuk memanggilnya. Tapi kadang-kadang ada orang karena terbiasa, yaitu suaranya untuk orang dekat itu keras juga. Karena biasa hidupnya mungkin di pegunungan. Biasa mengkairkan ngeraos. Nih, ada dengan biasa ngeraos no, mulai dengan gedek. Jadi pelik suara. Memang ya volume suara ya pelik.
Sehingga walaupun ya rapat-rapat masih keras suara. Karena memang daerah biasa bersuara keras. Inilah yang ditanyakan oleh jamaah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat Tuhan, seolah-olah seperti itu ya. Apakah Tuhan itu dekat? Lalu kami kalau berdoa akan berdoa dengan suara yang rendah, atau dia jauh, maka kami akan berdoa dengan suara yang keras. Panuzila, maka diturunkan, wa iza sa'alaka ibadi. Wa iza, dan apabila sa'alaka, menanya kamu, bertanya kepada kamu, bertanya kepadamu hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, apa jawabannya? Fa inni qarib, maka jawablah, Allah itu dekat, aku itu dekat. Fa inni, maka sungguhnya aku, qaribun minhum, dekat dari mereka. Malahan dalam sebuah kata-kata itu atau apa Al-Qur'an itu lebih dekat daripada min hablil warid, itu daripada urat leher mereka. Ini menunjukkan qaribun, Allah itu dekat, minhum, dari mereka, bi'ilmi, dengan ilmuku, pengetahuanku. Jadi Allah itu sangat dekat. Allah Maha tahu, dekat dengan mengetahuinya. Fa'akhbirhum, boleh. Maka beritahulah mereka. Fa'akhbirhum, maka beritahulah mereka, bizalika, dengan itu, tentang bahwasanya Allah itu pada dekat. Sehingga tidak perlu berdoa terlalu keras. Berarti ini melarang kita untuk berdoa pakai loudspeaker? Tidak, boleh. Supaya jamaah itu tahu apa doa kita, supaya dia bisa mengaminkan doa kita. Ya, boleh bersuara keras itu. Bukan berarti Allah itu tidak mendengar, tuli. Allah tetap dengar, walaupun suaranya kecil, tetap Allah dengar. Nah, tapi kalau ada jamaah kita jadi imam misalnya, maka ya agak keras suaranya, supaya tahu apakah imam ini mendoakan dirinya sendiri atau untuk kita juga. Nah, supaya kita tahu. Sama seperti kita sholat misalnya, ya kalau berjamaah maka takbirnya agak besar, supaya makmumnya tahu intiqal, perubahan imam. Nah, disinilah ya tempatnya. Jadi kalau kita sendirian ya kecil-kecil suara doa, ya berdoanya kecil-kecil. Tapi kalau berjamaah ya agak besar, supaya makmumnya tahu apa isi doa kita. Ujibu, saya menjawab, da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, iza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, artinya meminta kepadaku, bi'inalatihi, dengan memberikan dia masa'ala, apa yang ia minta. Ya, apapun yang kita minta itu Allah kabulkan. Hanya pengabulannya ada yang cash, ada yang langsung, ada yang bertempo, artinya ada yang disimpankan, ditabungkan. Jadi kenal laun dalam angan atau dalam ya kata-kata kita layak doang, atau tebin doang, atau setahun doang berdoa, lagu dewa terkabulang, malas berdoa lah. Tebin doang melakok dek kuat tebin. Nah, benar. Padahal berat manusia dia lakon ke pen tebin dek tebin. Nengkau malas melakok dek. Tebin doang melakok dek tebin. Nah, dia kira seperti itu. Ya Allah senang kalau diminta.
Berbeda dengan manusia, kalau diminta mereka apa? Merasa marah. Dia doang melakok, benar kan? Bedak dengan. Tapi kalau dengan Allah kita disuruh untuk sering-sering minta. Dan jangan katakan kayak tadi itu, yang doa kemarin saja belum dikabulkan, apalagi sekarang. Nah, itu masih disimpan untuk kita dapat hasilnya di akhirat. Kalau memang tidak langsung dikasih. Ada orang yang langsung dikasih, diberikan doanya. Ya, tapi ada orang yang ditunda. Karena Allah tahu kita ini kalau dikasih, misalnya minta kaya, langsung dikasih kaya, mungkin dia akan menjadi orang yang kufur nikmat, sehingga tidak bisa menjaga kekayaannya. Sehingga walaupun dia minta kaya setiap hari, dia tak dikasih kaya. Kenapa? Allah Maha tahu. Mungkin kehidupannya yang sederhana itu lebih baik untuk dia, sehingga dia lebih ingat kepada Allah. Ketimbang nanti kalau dia kaya, dia akan lupa kepada Allah SWT. Banyak contohnya, seperti siapa? Qarun. Itu kan. Ada juga dalam zaman Nabi namanya apa? Sa'labah. Itu orang miskin-miskin yang minta kaya kepada Rasulullah SAW. Jangan, kata Nabi. Tapi dia minta juga tetap. Akhirnya Nabi doakan. Nabi berdoa makbul langsung. Dia menjadi orang kaya. Punya satu kambing, dikasih Rasulullah SAW. Dia, anak kambingnya itu langsung beranak pinak. Banyak jadinya. Sehingga menjadi banyak sekali. Banyaknya kambing itu membuat dia lupa ke masjid. Karena sibuk mengurus kambing, ngurus bisnisnya. Itu berupa kambing. Maka kadang-kadang kita ada yang kalau diberikan kekayaan, kita akan terpengaruh. Artinya apa? Semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk, terlalu sibuk jadinya. Nah, itu yang membuat ya ada orang yang kadang-kadang langsung dikasih permintaannya, ada yang langsung tidak langsung, artinya ditunda. Mana lebih bagus? Penundaan, kata para ulama. Yang ditunda itu bagus. Ada seorang perempuan dulu ya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki. Karena dia hidup miskin sekali ya. Maka ketiduran dia. Ternyata dalam tidurnya dia bermimpi masuk surga, tapi surganya bolong. Ya, ternyata pas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kami rezeki, datang meranggan emas sedikit. Bongkahan emas, bata emas. Wah, kita bata behak nih, ini bata kuning. Emas asli. Kalau ada emas merak bata nu, berarti kumbek mau dijual pekan nu. Oh, bengak tukang emas nih. Ben mau emas. Merak bata aku tu kan. Pod opong pekan. Oh, dia dengan mampu beli ni. Pirajin bengak dengan. Nah, ini jual apa? Gran balik dengan berdoa no. Maka tapi ketika dia dapat emas itu tidur, kecapean tidur. Akhirnya dia mimpi masuk surga. Apa yang terjadi? Dilihat rumahnya itu bolong, tepong, kurang bata sikit. Ya, kurang bata sikit. Dengan bagus balik. Ya, tepong balik. Ternyata apa yang ia minta itu dikabulkan. Rumahnya di surga itu diambil sedikit batanya. Maka pas dia bangun, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi. Dia tidak mau rumahnya itu besok tidak bagus. Padahal rumah-rumah orang bagus. Ini menunjukkan dia lebih mementingkan kehidupan akhiratnya. Maka seperti itu ya. Allah mengabulkan, tapi ada yang cash dapat langsung, ada yang kredit ya. Ada yang dikasih kredit sesuai dengan kebutuhannya. Maka ujibu da'watad da'i. Saya firman Allah menjawab semua doa-doa orang yang berdoa. Ya. Iza da'ani, asalkan syaratnya
dia berdoa kepadaku, bukan minta kepada orang lain. Maka kita usahakan apa? Semua apa yang kita minta tujukan kepada Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Oh, berarti ini kan aku kepeng ama. Ya Allah, beng kepeng. Lemak datang ama. Datangi ina tegeraang aten si Allah Subhanahu wa taala. Dewa melako le ama lagi nak lagu datangang si Allah ina ama. Juang kepeng. Walaupun dia melako karena saya kan melako Allah dari pihak ina dan ama. Mana ni? Mun langsung melako ba ina ama. Oh, tidak kepeng doa lako. Tebin tu juang nang kampung melako. Nah, seperti itu. Tapi kalau Allah yang kita tempat minta, Allah itu maha kaya. Ghaniyun, ya ghaniyu, ya mughni. Ya, itu. Bukan mughni nama orang. Fal yastajibu li. Maka hendaklah ia mengabulkan li bagiku doai permintaanku bitta'ah dengan taat. Ini ada syaratnya. Dalam ayat ini dikatakan ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku menjawab semua permintaan orang, permintaan siapapun apabila dia meminta kepada aku. Tapi syaratnya dulu, fal yastajibu li. Maka hendaklah orang itu yang mau minta itu juga menjawab, artinya melaksanakan semua perintahku. Bitta'ah dengan apa? Taat. Kalau saya suruh untuk bagus, taat, ya silahkan taat. Maka yang biasanya yang makbul doanya, yang langsung ketika itu apa yang dia minta itu baru angan-angan doang langsung kecapai, itu orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Disebut dengan para waliullah. Akhirnya diberikan keramat. Apapun kata-katanya keluar itu langsung kejadian. Makanya susah kita kalau dia mendengar sesuatu yang apapun kalau dia berbicara itu langsung makbul. Ya, seperti para waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Makanya kalau kita minta itu lewat tawasul ke mereka itu, ya, misalnya minta haji, ya, dia doakan saya untuk berhaji, didoakan sama dia langsung bisa berhaji. Nah, jadi termasuk adalah apa orang yang makbul doanya. Nah, kayak tuan guru dulu, tuan guru yang sering katanya yang pergi apa untuk berdakwah ke Dopang itu tuan guru Lopan yang cerita. Nah, itu dia kumpulkan jamaahnya untuk diajarkan rukunan mengenal Allah, wujud, qidam dan seterusnya. Tapi ada jamaahnya katanya yang tidak mau ke masjid. Akhirnya tuan guru itu minta, ayo panggil lagi, suruh datang ke masjid. Dia milih tuan guru. Tuan guru ini waliullah. Kalian sekali suruh datang ke masjid. Ampun datang utusan atau istilah ada penghulu nih, dia milih tuan guru. Mun meno je berat loh ning. Dia kasat teloh ning kena si tuan guru. Wah sugul kata-kata no. Akhir cerita Pak, seketika dengan meldung teloh. Boy hari. Sehingga ngempok mati. Ruan keramat. Jadi mun sugul kata-kata sedek bagus pun ulek badangan makbul. Makbul seketika terjadi tekabulang oleh Allah Taala. Nah itu ya.
Puk Lalu juga itu ya. Puk Lalu yang dimakamkan di sana di Baturiti itu kuburan. Itu juga waliullah, orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu seorang wali yang berasal dari negeri Baghdad. Itu juga makbul doa-doanya. Ya. Tapi ketika ada orang datang minta doa misalnya, minta air ya untuk dijampi, apa yang terjadi? Ngelek idus, gran idus nuba air no dijampi no, langsung gran air apa idus nuba air no. Nih bang inem nih, oh ya idus. Dan aku mohon apa dengan semebang jari yang sehat si Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita atau yakin tentang ayat itu ini sehat langsung. Lagu dengan sememang dia ada jari yang sehat mungkin merasa apa jijik.